Halo Sobat Jelajah Budaya, kembali lagi bersama kami. Kali ini, kita akan berkelana ke salah satu kecamatan yang memesona di Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Wagir. Kalian pasti penasaran kan, ada apa saja sih di sini? Apa yang membuat Wagir begitu istimewa? Yuk, kita bedah tuntas fakta-fakta menariknya. Secara geografis, Kecamatan Wagir ini letaknya strategis banget loh. Di sebelah utara, Wagir berbatasan langsung dengan Kecamatan Dau. Di timur, ada Kota Malang dan Kecamatan Pakisaji. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Ngajum, dan di barat, berbatasan dengan Kecamatan Doko di Kabupaten Blitar. Jadi, posisinya benar-benar diapit oleh daerah-daerah keren lainnya. Wagir sendiri punya 12 desa yang masing-masing punya keunikan tersendiri. Ada Desa Bedalisodo, Dalisodo, Gondowangi, Jedong, Mendalanwangi, Pandan Rejo, Pandan Landung, Parangargo, Petung Sewu, Sitirejo, Sukodadi, dan tentunya Desa Wagir sendiri. Misalnya nih, Desa Gondowangi dikenal dengan suasananya yang masih asri dan sejuk. Beda lagi dengan Pandan Landung, yang sekarang semakin berkembang karena lokasinya yang berdekatan dengan Kota Malang. Setiap desa punya ceritanya masing-masing yang sayang banget untuk dilewatkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sejarah. Kenapa ya namanya Wagir? Ternyata ada cerita menarik di baliknya. Konon, asal-usul nama Wagir berasal dari peristiwa bersejarah yang melibatkan seorang tokoh sakti. Alkisah, ada seorang tokoh yang sedang dikejar-kejar oleh pasukan dari kerajaan Mataram. Dalam pelariannya, tokoh ini sampai di sebuah wilayah yang penuh perbukitan. Saat bersembunyi di salah satu bukit, ia merasa sangat kelelahan dan lapar. Dalam keadaan terdesak, ia berdoa memohon pertolongan. Ajaibnya, dari sela-sela bebatuan bukit itu, keluar sumber air yang jernih. Kata Wagir sendiri, dalam bahasa Jawa kuno bisa diartikan sebagai tebing atau pinggir jurang. Ada juga yang mengaitkannya dengan ungkapan watu pinggir atau batu di pinggir. Cerita tentang sumber air ajaib yang muncul dari tebing batu, inilah yang dipercaya menjadi cikal bakal nama Wagir. Kisah heroik dan mistis ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Wagir. Tokoh yang menjadi sentral dalam cerita ini dihormati sebagai cikal bakal atau leluhur yang membuka wilayah tersebut. Lalu, bagaimana kondisi Kecamatan Wagir sekarang? Wagir terus berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur semakin merata, akses jalan semakin baik, dan perekonomian warganya juga terus meningkat. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, dengan hasil utama seperti tebu, padi, dan jagung. Tapi, seiring berjalannya waktu, banyak juga yang beralih ke sektor perdagangan dan jasa, apalagi dengan lokasinya yang dekat dengan pusat kota. Kalau kita bicara soal kehidupan sosial, masyarakat di sini mayoritas memeluk agama Islam. Kehidupan beragamanya sangat rukun dan toleran. Ini tercermin dari banyaknya masjid dan mushola yang berdiri megah di setiap desa, serta kegiatan keagamaan yang selalu semarak. Dari sisi ekonomi, meskipun data spesifik pendapatan per kapita bisa berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi di Wagir menunjukkan tren yang positif. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Jadi, Wagir bukan hanya kaya akan sejarah, tapi juga punya masa depan yang cerah. Nah, itu tadi sekilas penjelajahan kita di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Dari letak geografisnya yang strategis, desa-desanya yang unik, sampai sejarah namanya yang penuh makna. Ternyata, banyak sekali hal menarik yang bisa kita temukan di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Jelajah Budaya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya.